Para orang tua hebat, video ini saya persembahkan khusus untuk membantu Anda dalam mendampingi putra-putri belajar di rumah. Assalamualaikum, saya Pak Han dan selamat datang di channel Esa Media. Bapak Ibu, kita sebagai orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung proses belajar putra-putri kita. Nah, di video kali ini kita akan membahas beberapa tips untuk membantu putra-putri kita belajar dengan lebih efektif dan menyenangkan. Tetapi sebelumnya, bagi yang belum subscribe, silahkan klik dulu tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan video-video dari channel ini. Oke Bapak Ibu, berikut adalah beberapa tips yang bisa kita lakukan untuk membantu belajar putra-putri kita agar putra-putri kita lebih semangat dalam belajar. Tips yang pertama, ciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Membangun lingkungan belajar yang kondusif sangatlah penting untuk membantu putra-putri kita fokus dan berkonsentrasi. Pilihlah ruangan yang tenang, bebas dari gangguan seperti suara bising dan juga televisi. Pastikan ruangan belajar memiliki pencahayaan yang baik agar putra-putri kita tidak mudah lelah saat belajar. Atur meja dan kursi belajar yang nyaman dan ergonomis untuk menjaga postur tubuh putra-putri kita. Jika memungkinkan, dekorasi ruangan belajar dengan gambar-gambar atau poster yang menarik dan inspiratif. Ciptakan suasana belajar yang positif dan menyenangkan agar putra-putri kita merasa nyaman dan betah dalam belajar. Tips yang kedua, bangun motivasi belajar. Motivasi belajar yang tinggi menjadi hal yang penting untuk mendorong putra-putri kita belajar dengan giat. Tunjukkan antusiasme terhadap belajar dengan menanyakan kepada putra-putri kita tentang apa yang mereka pelajari di sekolah dan membahas tentang pentingnya belajar. Berikan pujian atas usaha dan pencapaian putra-putri kita daripada hanya fokus pada hasil. Hindari membandingkan putra-putri kita dengan anak-anak lain dan gunakan kata-kata positif serta berikan semangat saat mereka mengalami kesulitan. Hubungkan belajar dengan kehidupan nyata dengan membantu putra-putri kita melihat bagaimana belajar dapat bermanfaat dalam kehidupan mereka sehari-hari. Gunakan contoh-contoh konkret dalam kehidupan sehari-hari dan ajak mereka untuk mengerjakan proyek atau kegiatan belajar yang terkait dengan minat mereka. Tips yang ketiga, pilih metode belajar yang tepat. Setiap anak memiliki gaya belajar yang berbeda. Kenali gaya belajar putra-putri kita dengan melakukan tes gaya belajar. Gunakan metode belajar yang sesuai dengan gaya belajar putra-putri kita untuk membantu mereka belajar lebih efektif. Kombinasikan berbagai metode belajar seperti visual, auditori, dan kinestetik untuk mencegah kebosanan. Oh iya Bapak Ibu, terkait dengan gaya belajar, saya sudah membuat video pembahasannya yang bisa Bapak Ibu akses melalui link yang ada di kanan atas atau di deskripsi video ini. Oke, kita lanjut. Buat belajar menjadi menyenangkan dengan menggunakan permainan, lagu, atau aktivitas lain yang kreatif. Ajak putra-putri kita untuk belajar bersama dengan teman-temannya dan ciptakan suasana belajar yang santai dan menyenangkan. Tips yang keempat, berikan dukungan dan bantuan yang tepat. Dampingi putra-putri kita saat belajar dengan memberikan bantuan dan bimbingan saat mereka membutuhkannya. Jelaskan konsep yang sulit dengan cara yang mudah dipahami putra-putri kita dan bantu mereka mengerjakan latihan soal atau mengerjakan tugas. Ajarkan kepada mereka cara belajar mandiri dengan membantu mereka mengembangkan keterampilan belajar mandiri, seperti membuat jadwal belajar, mencari informasi, dan menyelesaikan tugas dengan mandiri. Bersabarlah dalam proses belajar putra-putri kita, karena memang proses itu membutuhkan waktu dan kesabaran. Jangan terburu-buru.
dan hindari memberikan tekanan kepada putra-putri kita. Berikan putra-putri kita waktu untuk memahami konsep dan menyelesaikan tugas-tugas mereka. Tips yang kelima, luangkan waktu berkualitas atau quality time bersama putra-putri kita. Luangkan waktu berkualitas bersama putra-putri kita untuk membangun hubungan yang kuat dan meningkatkan motivasi belajar mereka. Bermain bersama putra-putri kita dapat membantu mereka belajar dan mengembangkan berbagai keterampilan. Pilih permainan yang edukatif dan sesuai dengan usia putra-putri kita. Luangkan waktu untuk bermain bersama putra-putri kita setiap hari. Misalnya, membaca bersama dapat membantu meningkatkan kemampuan membaca dan vocabulary putra-putri kita. Pilih buku bacaan yang menarik dan sesuai dengan usia putra-putri kita. Ciptakan suasana yang nyaman dan menyenangkan saat membaca bersama. Berbicara tentang apa yang dipelajari putra-putri kita dapat membantu memahami kemajuan belajar mereka dan memberikan dukungan yang tepat. Tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka pelajari di sekolah atau saat belajar di rumah. Dengarkan dengan penuh perhatian dan berikan tanggapan yang positif. Diskusikan materi yang mereka pelajari dan bantu mereka memahami konsep yang sulit. Bapak Ibu, dengan menerapkan tips-tips di atas, kita dapat membantu putra-putri kita belajar lebih efektif dan menyenangkan. Ingatlah bahwa setiap anak adalah individu yang unik dengan segala kebutuhan belajar yang berbeda. Proses belajar membutuhkan waktu dan kesabaran. Maka, dukungan dan peran aktif kita sebagai orang tua sangat penting dalam membantu putra-putri kita mencapai potensi terbaik mereka. Menjadi orang tua yang suportif dalam proses belajar anak adalah hal yang sangat penting. Dengan menerapkan tips-tips yang telah dibagikan, kita dapat membantu mereka belajar dengan lebih efektif dan menyenangkan. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video singkat ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe dan like video ini jika Anda merasa terbantu, serta bagikan video ini kepada orang tua lain yang mungkin membutuhkannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sekian dari Pak Han, dan Assalamualaikum.